Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan yang apabila kita menghitungnya maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan juga tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, uswatun kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga hari akhir yaumil kiamah nanti. Kaifahalukum ya ikhwah, ya akhwat? Sahih? Alhamdulillah lama yurab. Alhamdulillah. Sesuai dengan pertemuan yang kemarin, kita telah membahas ataupun telah menyelesaikan sifat huruf yang berlawanan, yaitu diantaranya sifat hamas berlawanan dengan sifat jahar, kemudian sifat syiddah berlawanan dengan sifat rohwah. Afan, sebelumnya Anda nggak bisa bawa kamera soalnya pertama karena kamera laptop Anda ini rusak, terus nggak ada laptop selain laptop ini, jadi Afan banget nggak bisa buka kamera gitu. Yang kedua adalah sifat syiddah, lawannya adalah sifat rohwah. Selanjutnya adalah sifat isti'alah, yang lawannya adalah sifat istifal, kemudian sifat itbaq, lawannya infitah. Dan kemarin kita tambahi satu sifat, yaitu sifat ismat dan sifat idlaq. Dari sini kemarin sifatnya secara ringkas, secara ringkasannya bahwasanya hamas dan jahar itu lawannya adalah bagaimana pita suaranya itu bergetar atau tidak, dan bagaimana ataupun ditinjau sifat tersebut, apakah sifat tersebut ataupun huruf tersebut ketika diucapkan suara ataupun maksudnya adalah aliran nafas itu mengalir dengan deras ataupun tidak. Itu adalah yang hamas dan jahar. Dan yang kedua adalah sifat syiddah dan rohwah, itu ditinjau dari bagaimana tertahannya ataupun tertutupnya pita suara, sehingga apa yang terjadi ditinjau dari bagaimana suara tersebut itu mengalir ataupun tidak mengalir. Jadi yang pertama adalah ditinjau dari bagaimana derasnya aliran nafas dan bergetarnya pita suara, dan yang kedua adalah bagaimana suara tersebut itu mengalir ataupun tidak mengalir, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah di sini ada bagian adalah antara syiddah dan rohwah, itu bayi ini ya, yaitu dikatakan syiddah juga tidak, dikatakan rohwah juga tidak, yaitu lin, umar, lam, nun, ain, mim, dan ro. Terus isti'alah dan istifal ditinjau dari tingginya suara atau tingginya suara ataupun turunnya suara tersebut. Dan selanjutnya itbaq dan infitah ditinjau dari bagaimana suara tersebut berkumpul. Itbaq itu berkumpul suaranya di langit-langit, sedangkan infitah itu tidak. Di infitah itu terbuka suaranya, aliran suara itu langsung keluar secara normal melalui jauh hingga ke mulut, keluar mulut. Dan yang terakhir adalah idlaq dan ismat, itu bagaimana susahnya ketika mengucapkan suatu huruf dan mudahnya. Jadi
ditinjau dari susah dan mudahnya kalau kita bahas tentang ismat dan idlaq. Ini adalah cangkupannya bagaimana pemikiran ataupun bagaimana ideologi yang dimiliki oleh orang Arab. Jadi kalau misalnya orang Indonesia maka sangat mudah mengucapkannya apapun itu hurufnya sesuai dengan yang kita ketahui ataupun kita ketahui sekarang. Kalau orang Indonesia itu lidahnya fleksibel gitu kan ya. Jadi makanya di banyak-banyak buku-buku tajwid itu pembahasan ini ataupun isma dan idlaq itu dihilangkan. Nah, kemarin pembahasan yang kemarin itu sudah kita bahas secara total dan sekarang kita akan membahas tentang sifat huruf yang tidak berlawanan. Maksudnya apa sih sifat huruf yang tidak berlawanan? Teman-teman sekalian yang perlu kita ketahui agar mudah untuk memahami sifat huruf yang tidak berlawanan adalah yang pertama, tidak memiliki lawan kan, berarti lawan dari yang pembahasan kemarin. Nah, yang kedua adalah suatu sifat yang khusus dimiliki oleh sebagian huruf. Artinya apa? Artinya huruf yang lain tidak memiliki sifat ini. Jadi ataupun bisa dikatakan sifat tambahan begitu. Jadi dalam sifat tambahan ini itu ada sebagian huruf yang memilikinya dan huruf yang memiliki sifat tambahan ini juga memiliki sifat yang berlawanan. Jadi secara mudah itu sifat yang tidak memiliki lawan adalah sifat tambahan dari sifat yang memiliki lawan. Tapi tidak semua huruf yang memiliki lawan itu memiliki sifat yang tidak memiliki lawan ataupun sifat tambahan. Secara apa ya? Secara analoginya yang kita suarakan, kita ambil contoh manusia itu memiliki bakat masing-masing ya. Setiap manusia itu memiliki bakat masing-masing. Ada yang memiliki bakat IT misalnya. Apakah semuanya memiliki bakat IT? Itu yang tidak. Sebagian memiliki bakat IT, sebagian memiliki bakat atletik misalnya, sebagian juga memiliki bakat penulis misalnya, dan sebagainya. Begitu juga dengan sifat yang tidak memiliki lawan. Artinya apa? Sifat yang tidak memiliki lawan ini bahwa sifat ini hanya ada pada huruf tertentu saja gitu. Agak mudahnya seperti itu. Nah, kita akan masuk pembahasan sifat yang tidak memiliki lawan yang pertama. Apa itu? Sifat yang tidak memiliki lawan yang pertama itu adalah sofir. Lalu teman-teman ketahui, kita seperti biasanya ya, kita ambil dulu dari bahasanya dulu, dari segi bahasa dulu. Sofir itu secara bahasa adalah suara tambahan atau suara yang menyerupai suara burung gitu. Suara yang menyerupai suara burung atau suara tambahan. Nah, secara istilah sofir ini adalah suara yang dimiliki secara khas bagi huruf tertentu. Jadi di sini ada 3 huruf yang memiliki suara khas atau suara tambahan, yaitu apa? Sin, zai, dan sod. Nah, kalau kita tinjau ke pengertiannya sesuai dengan buku metode Syafi'i, di sini adalah tajamnya suara karena ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan 2 gigi seri atas dan bawah. Jadi penulis buku metode Imam Syafi'i ini, beliau juga mengkaitkan sifat huruf yang tidak berlawan ini dengan makhrajnya, begitu. Sesuai dengan makhraj yang kita ketahui bahwasanya sin, zai, dan sod
itu makhrajnya di mana? Di ujung lidah. Ujung lidah tersebut itu menjulur ke bawah, begitu kan? Di belakang dua gigi seri bagian bawah, begitu. Pokoknya di bagian bawah, begitu. Nah, akhirnya apa? Angin itu keluar melalui celah yang sempit antara ujung lidah dan dua gigi seri atas dan bawah. Nah, ini menyebabkan menghasilkan suara yang khas. Sebagian ulama berpendapat sod, so itu sifatul huruf yang tidak berlawanan, yang apa ya, menyerupai suara ansar, menyerupai suara ansar. So. Nah, jika zai itu para ulama juga berpendapat bahwa zai di situ menyerupai suara suara lebah, suara lebah. Jadi kalau misalnya, kenapa kok dikatakan suara lebah? Karena memang persis seperti itu suara lebah. Nah, kalau kita dengar lebah itu suara kan begitu. Sedangkan sin itu menyerupai suara belalang. Suara belalang halus kan. Nah, seperti juga dengan sa. Itu suara. Nah, kalau ditinjau lagi, apakah sod, zai, dan sin ini, apa maksudnya, sifat apakah yang dimiliki sod, zai, dan sin ini selain sofir? Sesuai dengan kita pelajari kemarin, sod selain sofir apa aja? Yang pertama, sod itu memiliki sifat so, dia mengalirkan nafasnya. Fahasau sasun sakat. Ya, kita mau jalan lagi. Dari ditinjau dari hamasnya, sod masuk ke dalam hamas. Berarti pertama dia memiliki sifat hamas. Nah, sod di sini apakah dia syiddah? Tidak, dia tidak termasuk dalam huruf ajib khotin bakat. Berarti dia bukan syiddah. Apakah dia rafa'ah? Ya, dia rafa'ah karena bukan termasuk dari sifat syiddah. Berarti ada berapa? Ada 2 sifat. Apakah ada sifat lain lagi? Ya, dia adalah isti'ala. Jadi sod memiliki sifat hamas, lalu sifat syiddah, sifat rafa'ah, dan terakhir adalah sifat angka terakhir sih. Dan yang selanjutnya adalah sifat isti'ala. Sifat isti'ala. Ya, apa ketika kita mengucapkan huruf sod, pasti pangkal lidah kita itu naik ke atas, pangkal lidah kita ataupun lidah yang bagian belakang itu pasti naik ke atas dan menegang, begitu. Dan sifat selanjutnya yang dimiliki adalah sifat itbaq. Sifat itbaq. Ketika kita mengucapkan huruf sod, itu dia berkumpul suara itu di langit-langit mulut, sehingga apa, menghasilkan suara yang lebih khas daripada suara-suara yang lainnya, ataupun suaranya lebih tebal daripada suara-suara yang lainnya. Jadi ada berapa tadi? Hamas, lalu rokhawah, isti'ala, terus itbaq, dan yang terakhir adalah ismat ya. Itu ada tambahan lagi. Nah, jadi ada 5 sifat, satu lagi ada tambahan sofir. Jadi ada 6 sifat. Dan juga zai sama sin, zai itu hanya bedanya adalah zai itu adalah apa namanya, jahar, sedangkan sod dia adalah infitah. Zai adalah jahar, sedangkan sod adalah hamas, begitu. Jadi lawan za dan so itu memiliki perlawanan, begitu. Dan sin juga sedang kita pelajari yang kemarin.
Sebagaimana di sini contohnya adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada sudurin nas, waswisu fi sudurin nas. Kalau kita tinjau lagi dengan huruf yang lainnya, maka tidak ada satupun huruf yang menyambungnya. Contohnya, apakah ada huruf yang ada tambahan suara selain sa atau za ataupun apa lagi so? Tidak ada. Misalnya sa biasa sa, nggak ada tambahan yang khas ataupun huruf yang lainnya. Makanya huruf safir yang 3 ini itu adalah huruf khas yang dimiliki 3 huruf. Maksudnya safir adalah sifat huruf yang hanya dimiliki oleh 3 huruf ini. Yang kedua, pembahasan yang kedua adalah qalqalah. Qalqalah qalqalatan. Apa artinya? Artinya adalah memantul atau berguncang atau bergetar. Nah, kalau kita misalkan ketika kita memasak air, ketika sudah mendidih airnya, maka apa yang terjadi? Maka panci itu akan bergetar. Nah, itulah qalqalah. Bergetarnya panci tersebut adalah qalqalahnya. Seperti itu. Getarnya panci adalah qalqalahnya. Nah, secara bahasanya, secara istilahnya adalah mantulnya suara dengan jelas. Mantulnya suara dengan jelas. Disebabkan apa? Disebabkan sukun yang dimiliki oleh 5 huruf. Qutbu, jatim, to, ba, jim, dan dal. Kalau misalnya orang Indonesia ya terkenalnya itu dengan baju di toko, gitu kan ya, baju di toko. Nggak apa-apa, pokoknya mau baju di toko, qutbu jadin, terserah. Yang penting apa? Masuk ke dalam huruf tersebut. Silakan berkreasi sesuai dengan keinginan gitu. Nah, 5 sifat huruf ini adalah sifat qalqalah ini. Ada juga sebagian ulama qiraah itu berpendapat bukan hanya sukun. Jadi qalqalah ini masuk juga ketika huruf tersebut berharokat, yaitu yang khususnya hanya 5 huruf tersebut ya, to, ba, jim, dan dal begitu. Nah, bagaimana cara membaca qalqalah? Nah, qalqalah ini kita membacanya adalah yang pertama menyesuaikan hurufnya. Apakah memantulkannya itu dengan tafkhim atau dengan tarqiq? Kalau dengan tafkhim bagaimana? Itu hanya khusus hurufnya pada huruf yang memiliki sifat isti'ala. Contohnya apa yang isti'ala? Contohnya o, apalagi to. Nah, yang selain itu ba, ja, dan da, ba, jim, dan dal itu dia adalah istifal. Nah, kalau istifal bagaimana bacanya? Yaitu tarqiq. Bacanya harus tarqiq. Nah, kalau tarqiq berarti ya biasa, nggak tebel ya. Aba, aja, ada gitu. Kalau yang apa namanya qafah, alqa sesuai dengan makhrajnya, kembali kepada makhrajnya begitu. Kembali kepada makhrajnya. Nah, ada sebagian orang yang membacanya itu semuanya di tarqiq begitu, misalnya aqa, apa. Nah, ini salah. Tidak tepat. Mengapa? Karena
Berarti kalau dia membaca seperti ini telah menghilangkan sebagian sifat huruf. Sifat huruf asalnya kan qaf itu kan isti'la begitu. Nah, kalau misalnya kita baca apa, berarti dia menghilangkan sifat isti'lanya. Apa, berarti dia menghilangkan sifat isti'lanya. Begitu. Dengan aba, aja, ada. Nah, ini kan karena ini fitah ya, memang cara membacanya qalqalahnya dengan tidak mentafkhimkan qalqalah tersebut. Untuk pembagian qalqalah sendiri, sebenarnya bukan hanya dua. Maksudnya sebenarnya eh, ada pendapat ulama lain yang lebih dari dua. Namun pada kenyataannya praktek membacanya ya ujung-ujungnya ya sama saja begitu. Nah, kalau di buku metode Imam Syafi'i ini, beliau penulis itu mengambil pendapat menjadi dua bagian. Yang pertama qalqalah kubra dan yang kedua adalah qalqalah sughra. Sesuai dengan yang kita ketahui di sini, qalqalah kubra itu adalah qalqalah yang diwaqafkan ataupun yang ditasydidkan. Artinya entah itu ditasydid ataupun tidak, yang di akhir kalimat atau di waqaf, maka dia menjadi qalqalah kubra. Nah, qalqalah kubra itu berarti membacanya ataupun qalqalahnya itu adalah sangat jelas gitu. Nah, untuk qalqalah sughra berarti dia qalqalah ya yang kejelasannya di bawah qalqalah kubra. Misalnya kalau kita praktekkan ya, qad aflahal mu'minun. Nah, kata kejelasan antara kubra dan sughra itu tidak jauh beda. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Kadar kejelasannya tidak terlalu beda, namun akan tampak jelas ketika kita mengucapkan keduanya. Akan kelihatan bedanya gitu. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada ulama qiraah yang berpendapat bahwa qalqalah itu terbagi menjadi tiga. Loh, yang tiganya apa nih? Yang tiganya adalah akbar. Akbar. Jadi ada kubro, sughra, dan akbar. Nah, kalau yang pendapat pertama itu tasydid itu masuk ke dalam qalqalah kubro. Nah, sedangkan pendapat yang kedua tasydid itu masuk ke dalam qalqalah akbar. Qalqalah yang ya kalau sesuai lafadznya qalqalah yang sangat besar gitu ya. Maksudnya qalqalah yang sangat jelas. Nah, itu maksudnya apa? Kok dibedakan? Karena ketika membaca tabbat yada abi lahabi wa tab itu ada tekanan di situ. Akan ada tekanan di sini. Maka sebagian ulama itu membedakan antara qalqalah kubro dan qalqalah akbar. Begitu. Qalqalah kubro yang hanya diwaqafkan saja, sedangkan qalqalah akbar itu yang ada tasydidnya. Namun secara prakteknya ya sama saja begitu. Secara praktek membacanya ya kalau untuk yang berpendapat dua ya tetap sama. Kata ada tekanan juga sama begitu. Nah, untuk sughra ya sama. Untuk sughra sama. Nah, ada juga yang 4 pendapatnya. Luar biasa. Pembagian qalqalah aja ada 3 pendapat, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 begitu. Nah, yang 4 apa jumlahnya? Yang 4 kubra, sughra, akbar, dan asghar. Nah, pendapat yang ketiga ini, pendapat yang ketiga adalah bahwasannya huruf yang berharokat, huruf qalqalah yang berharokat itu masih memiliki sifat qalqalah. Nah, sifat qalqalah ini adalah sifat yang sangat minim sekali kejelasannya, sangat minim sekali kejelasannya, namun masih memiliki sifat qalqalah gitu, sifat qalqalah. Misalnya ja, ba, bo, o itu masih memiliki sifat qalqalah. Mengapa penulis berpendapat seperti ini? Karena
ulama yang berpendapat empat, huruf qalqalah itu tidak menghilangkan sifat kelaziman. Bahwasanya sifat qalqalah ini adalah sifat yang lazim yang dimiliki oleh huruf tersebut. Jadi ada dua sifat, lazimiyah sama sifat satunya lupa. Ada dua sifat lazimiyah dan sifat fardiyah atau apa. Pokoknya intinya ada sifat yang memang tidak bisa dipisahkan dari huruf tersebut, dan juga ada sifat yang apabila kita hilangkan tidak mengubah makna huruf tersebut, tidak mengubah apa ya zat huruf tersebut gitu. Kalau sifat dan sifat yang satu lagi anak yang ke tadi bagian pokoknya ada 4 pendapat gitu. Pembagian qalqalah. Nah, kesalahan yang terjadi adalah ketika membaca qalqalah itu biasanya orang karena dia itu ada yang tanya ini apa Ustaz mau nanya kalau baca huruf yang qalqalah itu pada ayat Al-Masad itu yang benar seperti gimana? Watab atau watab? Nah, insya Allah nanti kita akan jelaskan. Ada pembahasan selanjutnya nanti. Nah, kesalahan yang terjadi adalah yang pertama, seseorang itu membacanya adalah tampaknya hamzah. Nah, ini kita akan membahas nih pertanyaan tadi. Tampaknya hamzah. Jadi misalnya hamzah tersebut itu kelihatan jelas gitu. Jadi seolah-olah munculnya makhraj lain di dalamnya. Contohnya ab. Nah, di situ kan kelihatan jelas banget hamzahnya. Nah, ini kesalahan yang pertama. Yang kedua adalah kesalahan yang kedua adalah terlalu kuat gitu. Adalah tabat yada abi lahabin wa tab. Jadi harus kita pahami bahwa qalqalah itu adalah huruf yang sifatnya adalah fitrah. Jadi kalau kita mantulin, kita jelaskan ya sesuai dengan kadarnya gitu. Jangan kita buat-buat itu. Misalnya kalau yang tengah kalimat, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, biasa gitu. Namun kalau di akhir kata kan lebih jelas. Qul a'udzu birabbil falaq, gitu. Tapi jangan juga qul a'udzu birabbil falaq. Ini salah. Berarti secara tidak langsung dia menambahkan satu makhraj lagi atau menambahkan satu huruf lagi di situ, yaitu hamzah, dan ini kurang tepat begitu. Mas sebentar ya. Contohnya bainama zaitun qa'im. Dan kesalahan yang berikutnya, yang pertama tadi kan ada ada huruf, ada tambahan hamzah. Kesalahan yang kedua adalah suaranya menyerupai harokat. Jadi misalnya kita baca aba, misalnya kan aba, jadi aba gitu. Ini juga salah. Atau kita menyerupai suara kasar, api, salah juga. Jadi kita tidak boleh membaca qalqalah itu
suaranya menyerupai harokat. Nah, kesalahan yang selanjutnya adalah nah, itu aja mungkin ya kesalahan yang terjadi, yaitu yang pertama adanya hamzah, seolah-olah akhir makhrajnya atau akhir katanya itu ada hamzah, ada tambahan makhraj hamzah sesuai dengan yang tadi ditanyakan. Dan juga yang selanjutnya adalah apa namanya, menyerupai harokat ketika mengucapkan huruf sebuah apa namanya, huruf qalqalah begitu, ketika kita pantulkan lalu seolah-olah menyerupai harokat. Dan tadi juga ada kesalahan mengucapkan qalqalah itu tidak mengembalikan makhrajnya. Contohnya ketika adalah huruf isti'ala, kita tidak kembalikan kepada makhrajnya. Misalnya aku, jadi misalkan harusnya kan aku jadi aku. Nah, itu juga kesalahan. Itu juga kesalahan. Contohnya misalnya falaqo, jadi falaqo. Tadi sudah kita terangkan, itu menghilangkan sifat yang ada pada huruf tersebut, sebagian sifat yang ada pada huruf tersebut. Nah, kita memasuki sifat yang selanjutnya, yaitu lin. Apa tuh lin? Kalau kita tinjau secara bahasa, lin itu adalah lembut, gitu kan? Afan, suara anak jelas nggak? Kedengaran nggak suara anak? Pokoknya kalau pakai headset itu jadi nggak kedengaran. Nah, alhamdulillah. Baik. Lin itu secara bahasa itu lembut gitu kan ya, terus ringan dibaca, artinya lin itu seperti itu. Iya, Afan, anak nggak bisa keras-keras, takutnya nanti mengganggu kajian juga yang di masjid, jadi anak pelankan suaranya. Jadi lin itu secara bahasa adalah yang lembut, yang ketika kita ucapkan itu dia ringan mengucapkannya. Nah, kalau secara ya di sini juga sama ya, di buku juga sama, artinya itu keluarnya suara huruf dari makhrajnya dengan mudah. Nah, ini kita jumpai ketika wawu atau ketika wawu sukun itu sebelumnya adalah fathah, atau wawu sukun dan ya sukun itu sebelumnya fathah, berharokat fathah. Bagaimana kalau misalnya tidak seperti misalnya ui misalnya gitu, atau iu gitu, kira-kira ini masuk ke lin nggak? Masuk lin nggak kira-kira? Ui iu gitu kan? Nah, misalnya gitu. Oh iya, misalnya gitu. Masuk ke lin atau tidak? Masuk ke lin atau tidak? Atau tidak? Jawabannya adalah tentunya tidak. Nah, kalau orang Arab itu mengucapkan ui atau iu itu adalah sebuah, malah bukan lin lagi, bukan huruf yang mudah diucapkan, bahkan itu huruf yang susah untuk diucapkan mereka. Kalau kita mungkin enak ya bisa ui iu gitu, mudah aja. Indonesia mah lidahnya bisa apa aja gitu. Nah, sedangkan kalau untuk orang Arab itu kesusahan. Makanya kalau kita belajar i'lal, kita belajar shorof, pasti ada diubah-ubah itu. Misalnya kalau ada memang hurufnya itu memaksa untuk iu, pasti nanti diganti wawunya diganti ya gitu. Jadi i gitu. Misalnya ui, nah gitu misalnya ya itu nanti diganti wawu. Nah, begitu. Makanya untuk sekarang ini di Al-Quran juga
belum kita jumpai ya kayak gitu. Ui iyo gitu. Ya kayak lucu gitu kalau didengar juga. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu ketika membaca lin itu yang pertama seakan-akan ada tambahan alif ya. Khauf jadi khawuf, khawuf. Nah, ini salah. Misalnya haid, haid gitu kan. Dibaca haid. Nah, gitu. Juga salah. Bait jadi bait. Itu juga salah. Yang kita baca ya ringan, mudah karena memang sesuai bahasanya adalah ringan, mudah, lembut gitu kan. Makanya kita baca khauf, haid, bait misalnya apa ya kalau dalam Al-Quran tuh ini aja udah khauf aja, khauf, haid dan bait itu. Nah kalau misalnya terlalu apa namanya terlalu cepat juga salah. Misalnya khauf, hate, bait itu juga salah. Itu jadi seakan-akan menghilangkan sifat mudahnya lin. Gitu. Menghilangkan sifatnya lin. Makanya ketika kita mengucapkan huruf lin tidak boleh keluar dari koridor secara bahasanya. Jadi ada huruf-huruf, sifat huruf yang keluar dari koridor bahasanya, ada juga yang memang sangat klop sesuai dengan bahasanya. Sama yang kita bahas sekarang ini yaitu sifat lin. Artinya jumlah yang fi mahal jazmin dalam syarat itu hanya jumlah ismiyah. Itu antum dan yang selanjutnya adalah sifat inhiraf. Sifat inhiraf. Karena mau permisi sebentar ya. Tinggal sebentar.
Wahid, Anda ngambil berapa menit tadi? Ngambil waktu antum? Kita lanjutkan. Kita sampai kepada inhiraf. Apa itu inhiraf? Secara bahasa, inhiraf itu artinya penyimpangan, menyeleweng, atau selingkuh gitu ya, bisa selingkuh juga bisa. Jadi intinya inhiraf itu adalah penyimpangan. Kalau kita lihat, inhiraf ini dipakai pada pembahasan akidah. Makanya di sana ada al-inhiraful akidah, penyimpangan pada akidah. Inhiraf di situ artinya adalah penyimpangan. Nah, mengapa di sini lam dan ro itu memiliki sifat yang inhiraf? Yang pertama, karena suara pada lam ketika diucapkan dia akan menyimpang, tidak lurus sesuai dengan yang gambar kita amati. Bahwasanya ketika kita ucapkan huruf la itu suaranya akan menyimpang. Jadi seakan-akan dia itu dari kecil melebar begitu. Nah, berbeda dengan ro. Ro itu dari kecil melebar lalu mengkerucut. Nah, itulah mengapa lam dan ro itu memiliki sifat inhiraf. Yaitu maksudnya adalah suara atau aliran suaranya itu tidak sempurna. Aliran suaranya tidak mengalir secara sempurna. Kalau di sini terangkan aliran suaranya tidak sempurna disebabkan terhalang oleh lisan. Oleh sebab itu, lam dan ro itu memiliki sifat inhiraf, Dan pembahasan yang selanjutnya adalah kita cepatkan saja takrir. Takrir kalau kita secara bahasa ya, karroh, yukariru, takrir. Sudah populer ya, apalagi kalau antum sebagian yang sudah belajar bahasa Arab pasti tahu apa itu takrir. Itu pengulangan. Misalnya kalau ada ustaz karir ya ikhwah, karir adalah ngulang kan, ulang. Karir maratan tsaniyah, ulangin 2 kali. Karir maratan tsalisah, hanya ulangi 3 kali. Nah, kalau untuk secara secara istilahnya, takrir itu adalah sifat huruf yang ada getaran pada huruf tersebut. Ada getaran yang ada pada huruf tersebut. Gitu. Nah, namun perlu ikhwan wa akhwat sekalian ketahui bahwasanya takrir itu adalah sifat yang harus dijaga. Kalau kita sudah cermati bersama-sama ya, dari awal tadi, dari sifat yang tidak berlawan dari lin, lin sih mana tadi, dari sifat safir, lalu sifat qalqalah, sifat apalagi, sifat lin, itu berusaha untuk memperjelas suaranya, memperjelas sifatnya. Nah, sedangkan untuk takrir beda. Takrir itu adalah menjaganya. Menjaganya. Jadi begini, kita analogikan seseorang itu memiliki sifat marah, ya kan? Seseorang itu pasti pernah marah. Orang itu pasti marah gitu. Bahkan Rasulullah SAW la taghdab faradadamirun la taqut. Rasulullah mewasiati umatnya untuk tidak marah. Namun ada tatkalanya kita itu wajib marah. Kapan marahnya? Ketika kita menyaksikan syariat kita itu ditindas, maka kita wajib marah. Begitu, kita wajib marah karena ada tatkala kita wajib marah, ada tatkala kita tidak boleh marah, bahkan haram untuk marah. Begitu juga dengan sifat takrir. Kita harus menjaganya sifat tersebut. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh berlebihan ketika mengucapkan huruf ro dalam getarannya. Ro. Tidak boleh kita menggunakan ro gitu. Ada ulama berpendapat
getaran yang dimiliki huruf ro ini adalah dua getaran. Ro ada dua getaran. Bahkan ada yang lebih ekstrem hanya satu getaran. Namun kalau kita cermati, banyak orang-orang yang menyamakan ro ini seperti huruf huruf R-nya Inggris ya. Are you gitu kan. Kalau Inggris itu kan lebih cedal gitu ya. Nah, sedangkan kalau orang Arab sendiri, wah, itu mereka tidak cedal. Mereka tetap menampakkan takrirnya atau menampakkan getarannya ro. Getarannya ro tetap ditampakkan, namun mereka jaga kadar dari getarannya tersebut. Makanya ro ini agak susah diucapkan bagi kita orang Indonesia karena memang sangat sulit sekali untuk menjaganya. Apalagi kalau orang-orang Jawa ini yang biasanya R gitu kan, ataupun orang-orang yang udah bisa ngomong R itu bisa kebablasan tuh. Apalagi ketika tasdid, mirrabbikum jadi mirrabbikum. Nah, kan jadi getarannya tuh berlebihan gitu. Nah, ini adalah kesalahan dalam mengucapkan huruf ro. Mengucapkan huruf takrir. Jadi minimal adalah maksimal adalah dua getaran, tidak boleh dari itu. Dan ini ya, hanya dimiliki huruf ro saja, karena yang bergetar hanya ro kan. Kalau selain huruf ro ada nggak ada kayaknya, ro aja. Z juga nggak bergetar lidahnya. Nah, kita masuk pembahasan berikutnya. Mungkin ini terakhir pembahasan ya. Takutnya kalau anak panjang-panjang nanti antum ada kegiatan lain, misalnya ada yang mau mungkin apa sih, ada yang kuliah atau ada yang kerja kan, ya Anda nggak memperpanjang waktunya. Misalnya tadi ambil waktunya dikit, afan banget. Yang terakhir adalah tafashi. Tafashi secara bahasa itu artinya menyebar. Yang menyebar apanya? Yang menyebar adalah udaranya. Yang menyebar udara pada mulut. Ketika kita mengucapkan huruf yaitu shin, itu menyebar udaranya di dalam mulut tersebut. Menyebar. Sha, shi, shu, ash, ash, ash. Sha, shi, shu, ash. Jadi angin itu menyebar di dalam mulut. Dan salah juga ketika kita membaca sha itu berlebihan. Sha, shi, shu itu juga kesalahan. Kita mengucapkan ala kadarnya saja sesuai dengan kodratnya huruf tersebut. Ya sudah kita ketahui bahwasanya suatu yang berlebihan itu adalah tidak baik gitu kan ya. Begitu juga ketika mengucapkan huruf. Mungkin cukup sekian dari Ana. Apabila ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.